menyelesaikan permasalahannya tadi. Kemudian yang kedua, paradigma berpikir coaching. Kita sudah pelajari di LMS ya, ada 4. Ada fokus pada coaching, ada bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat, dan saya membantu coaching melihat peluang baru ya. Nah, di sini fokus pada coaching itu tentu di sini kita harus penuh perhatian ya pada orang-orang yang di coachingnya, bukan pada topik yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh coach dapat membawa kemajuan pada coachingnya sesuai harapan coach. Lalu di sini juga bersikap terbuka ya, coach itu memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran coach, ditandai dengan minimnya penilaian atau pelabelan atau analisa tentang baik buruk atau benar salah pemikiran tersebut. Lalu ditandai juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional ya. Lalu untuk bersikap ingin tahu lebih banyak, seorang coach memelihara rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat coachingnya memiliki pemikiran atau pendapat atau perasaan. Di sini paradigma yang lain memiliki kesadaran diri yang kuat, bahwa kesadaran diri yang kuat membantu coach bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Juga mampu menangkap adanya emosi, energi yang timbul mempengaruhi percakapan baik dalam diri maupun coachingnya. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi coachnya harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coachingnya melihat masa depan. Itu ya, itu paradigma coaching yang memang harus kita pahami ya, bagaimana agar coaching yang kita lakukan bisa efektif ya. Lalu prinsipnya apa? Ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan di dalam praktek coaching. Ada kemitraan, ada percakapan kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Nah, untuk kemitraan ditandai adanya tujuan percakapan disepakati. Tentu di sini di Alur Tirta ada di bagian pertama bahwa kita membuat kesepakatan dengan coachingnya. Apa yang ingin dicapai dari sesi kita ini, sesi coaching kita. Lalu percakapan kreatif, percakapan 2 arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka ya. Disinilah percakapan kreatif dilakukan. Memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Kalau diceritakan itu ada di rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi di situ betul-betul coachnya harus memberikan kesempatan kepada coach untuk menyimpulkan apa yang sudah diperoleh dari pertemuan sesi kita hari ini misalnya gitu ya. Lalu apa rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, itu prinsip. Berikutnya bagaimana kompetensi inti coachingnya yang di Alur Tirta ya. Tadi ada paradigma, ada prinsip, dan ada kompetensi. Nah, kompetensi ini sendiri ada 3 Bapak Ibu ya, bagaimana yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS. Ada present, ada mendengarkan aktif, dan ada melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, di sini present itu betul-betul untuk hadir utuh bagi coachingnya, badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching. Jadi kita tidak melakukan lain, tapi bagaimana kita bisa hadir betul-betul memperhatikan coaching kita ya. Bersikap terbuka, bersikap sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Kemudian mendengarkan aktif, kita selalu mendengarkan dengan penuh